Balai Besar Litbang Pasca Panen melayani dengan pesona PASPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam podcast Pesona PASPA, kerjasama dengan Pertanian dan Teknologi Podcast di Balai Besar Litbang Pasca Panen. Kali ini kita akan mendengarkan terkait dengan nasi instan, dan alhamdulillah telah hadir Ibu, saya lengkapnya saya baca aja nih Bu, Profesor Dr. Insinyur Sri Widowati MSc. Selamat datang Bu. Selamat datang, terima kasih Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Mohon izin nih, tadi WFH katanya ya. WFH iya. Nah, tapi kita mau menyampaikan hal yang menarik ini. Jadi terima kasih sudah hadir. Saya panggil aja Bu Wido ya. Iya, Pak. Baik pemirsa, Bu Wido ini adalah salah satu peneliti utama di Balai Besar Litbang Pasca Panen. Boleh sedikit cerita Bu Wido dari tahun berapa menjadi peneliti? Sebagai peneliti pegawai negeri ya, ASN itu 1985. Wah, 85 ya? Sudah 30 tahun lebih. Wah, ya. Saya belum sekolah itu Bu. Nah itu, berarti sudah ini ya, senior, bukan manula loh, senior ya Pak. Tapi segar nih Bu. Alhamdulillah. Jadi sudah banyak nih yang diteliti ya? Alhamdulillah Pak. Penelitian yang terkini apa Bu? Capaian yang tertinggi? Ya, yang terkini, penelitian Ibu yang terakhir. Yang terkini ini kita sedang melakukan penelitian dengan tim adalah nasi instan. Ya, nasi instan dengan berbagai varian nantinya tentu saja. Yang nasi instan yang kita teliti ini kita di Indonesia belum ada. Oh gitu? Kalau misalnya ketemu nasi instan, bilang nasi instan gitu yang ada di pasaran tidak akan sama. Oh, oke. Nasi instan ya. Nah, tujuannya apa sebenarnya Bu? Nah gini Pak, nasi ini kan merupakan pangan pokok masyarakat Indonesia. Ya betul. Ya, dikonsumsi lebih dari 90% ya. Populasi itu mengonsumsi beras, tentu saja dalam bentuk utamanya adalah nasi. Nah kemudian kalau saat ini kan banyak juga ya, kalau kita mau pergi ke luar negeri ke mana yang kita susah untuk mendapatkan nasi gitu ya, jadi bisa untuk bekal traveling ya. Kemudian bisa untuk pangan darurat ya. Jadi kalau misalnya ada bencana apapun gitu biasanya kan mie instan kan. Padahal sebetulnya mie instan bukan budaya Indonesia, tetapi karena itu yang paling mudah, jadi itu yang diberikan. Nah, diharapkan nanti akan ada nasi instan nih. Jadi dasarnya bahwa kita ini orang Indonesia tidak bisa pisah dari nasi gitu ya Bu ya. Jadi walaupun traveling nyarinya nasi. Nyarinya nasi ya. Walaupun ke Eropa nyarinya nasi ya. Iya, orang Indonesia kalau bilang makan, sudah makan, pasti yang dimaksud makan nasi. Walaupun sudah makan mie, sudah makan roti macam-macam, belum makan kalau belum makan nasi. Dan juga Bu, saya baca di literatur, konsumen kita itu sudah memang berubah ya Bu ya, yang mengarah ke instan-instan gitu ya. Betul. Ya. Jadi udah lama kita kenal mie instan gitu ya, jadi yang praktis-praktis begitu ya. Ya, dan sekarang kita coba perkenalkan ini nasi instan gitu ya. Ya. Seperti apa Bu itu cara ininya? Penyajiannya dulu deh, dulu saya mau dengar. Jadi penyajian. Kenapa dibilang instan itu kenapa gitu? Ya. Yang dimaksud namanya instan kan, kata instan itu adalah kata cepat. Ya. Dengan secara umum instan itu cepat. Jadi nasi yang bisa siap disajikan, dikonsumsi dalam waktu maksimal 5 menit. Wah, 5 menit pemirsa. 5 menit. Jadi kalau kita masak nasi berapa menit Bu? Kalau masak nasi paling tidak 30 menit. Oh 30 menit, keburu lapar ya? Keburu lapar. Jadi kalau pulang kantor nih, sudah lapar, masak dulu nih kalau belum punya nasi kan di rumah. Tapi kalau sudah punya ada nasi instan, tinggal buka aja sasetnya, pakai itu kemudian diseduh dengan air panas. Jadi caranya sebetulnya moralnya sama dengan mie instan. Jadi nasi, nasi instan
ditaruh di cup, sudah ada cupnya, kemudian tinggal diseduh dengan air mendidih ya, air panas mendidih dengan volume yang sudah kita beri tanda, tutup lagi cupnya, tunggu 4-5 menit, kemudian dibuka lagi sudah siap. Nah itu kan sebetulnya kan sama nih dengan nasi dengan mie instan sebetulnya. Itu ya maksudnya ya. Jadi berarti ada manfaatnya juga ya Bu ya dengan instannya ini ya. Berarti tadi ya kemudahan kalau kita jalan gitu ya pemirsa ya, pendengar ya. Kemudian darurat juga tadi ya Ibu sampaikan ya. Saya ingat kalau boleh cerita, saya ingat waktu kita nasuci kan, orang kan pasti bawa rice cooker nih, dengan grup itu biasa bawa rice cooker, karena kalau nggak makan nasi belum makan saja, jadinya diharapkan nanti kita bawanya nggak bawa rice cooker, tinggal bawa aja nasi instan, nanti di mana saja. Termasuk di tanah suci kalau kita nyari-nyari atau di traveling di mana saja yang susah mencari nasi, ya sudah tinggal seduh gitu. Oh gitu. Wah nanti ini buat yang pemirsa yang mau ke tanah suci gitu ya, tinggal siapkan itu ya. Betul. Untuk naik haji. Insya Allah saya doakan ya Bu ya, Insya Allah saya naik haji Insya Allah. Ini karena pandemi jadi mundur nih, mudah-mudahan Insya Allah bisa dilancarkan. Terus ada lagi Pak ini, jadi kita saat ini tidak hanya nasi instan ansih ya, karena nasi instan ya nasi biasa, tapi kita juga mengembangkan nasi kuning instan, nasi uduk instan. Ya, nasi kuning instan, nasi uduk instan. Jadi artinya bahwa segala macam aneka nasi itu bisa dijadikan instan gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi kalau pengen jalan, pengen nasi kuning nih, kan harus ke tempat tertentu, tidak sembarangan kita akan dapat nasi kuning. Nah kalau itu ini berarti kita sudah tinggal bawa nasi kuning instan tadi, tinggal diseduh ya sudah seperti nasi instan. Saya berpikir seperti ini, nanti kalau ulang tahun juga nggak usah masak nasi instan yang mungkin agak lama nasi kuning gitu instan tinggal nasi kuning instan aja ya. Ya, nasi uduk juga, nasi uduk itu juga menjadi salah satu favorit ya, untuk sarapan gitu ya. Nah itu juga bisa akan cepat gitu. Nah ini kira-kira manfaatnya pemirsa, bahwa dengan adanya nasi instan itu memberikan kemudahan ya Bu ya. Kalau kita traveling, kemudian kalau di rumah kita mau cepat gitu ya. Kemudian tadi darurat ya Bu ya. Makanan darurat. Karena selama ini yang kita kirim biasanya itu mie instan ya. Ya bosan juga ya makan mie terus ya. Bosan. Ya. Belum ada kan mie kuning instan gitu. Nasi kuning instan ya? Nasi kuning instan maksudnya ada. Mie kuning instan belum ada. Nanti ada juga kan kita nasi kuning instan. Nasi kuning instan. Dan nanti ini sebetulnya bisa dikembangkan kuliner Nusantara. Iya. Iya tadi nasi goreng instan juga bisa. Nasi goreng instan juga bisa. Kedepannya kita akan mengembangkan kuliner Nusantara. Jadi prinsip pembuatannya sama lah ya? Sama, tinggal nanti bumbunya saja. Main di bumbu. Oke. Nah itu tadi manfaatnya. Sekarang boleh nggak Bu kita tahu, mungkin pendengar ini pemirsa kita mau mendengar bagaimana cara buatnya gitu. Oke.
Ya. Waduh, menarik ini, Bu. Jadi sudah bisa memperpanjang masa simpan, kita juga bisa memperkaya kandungannya gitu ya. Terus praktis itu yang utama itu, karena memang hidup kita ini mencari yang praktis Bu ya. Makin kesini kan harus makin praktis. Betul Bu. Betul. Terus nanti kalau pas bencana jangan mie instan terus ya, harus ada lah nasi instan juga gitu. Saya kira menarik nih Bu Prof Wido. Jadi ini saya kira mudah-mudahan ini memberi nuansa kalau ada yang mencari bisnis baru, ini menarik ini Bu. Ya. Saya kira suatu saat nanti Bu, seperti nasi instan ini akan ada di minimarket gitu ya. Ya, insya Allah. Yang praktis itu pasti ya. Insya Allah. Ya. Saya kira menarik ini. Nah, mungkin masyarakat kalau mau belajar UKM UKM kalau mau belajar bisa langsung datang saja ke Balai Besar Pasca Panen. Nah, kita kan ini ditawarkan nih sama Prof Wido. Kalau yang mau belajar silahkan kontak kami gitu ya Bu ya, di Balai Besar Litbang Pasca Panen di Bogor. Kita punya Facebook kita punya Facebook, kita punya Instagram ya. Saya kira nanti silahkan pemirsa menghubungi admin di situ, nanti akan dihubungkan nanti dengan Prof Wido. Siap. Kira-kira harapan Ibu ke depan seperti apa nih dengan nasi instan ini? Harapan kami di tim peneliti, harapannya teknologi yang relatif sederhana ini, kalau pada tahap penelitian pasti macam-macam perlakuan macam-macam, tapi inovasi itu sedapat mungkin kita sederhanakan supaya masyarakat bisa mengadopsi gitu. Jadi harapannya nanti banyak UKM lah, kalau bisa industri yang pangan yang lebih besar juga kami welcome. Kalau ada UKM juga yang menginginkan untuk belajar, silahkan juga di sini bisa bekerja sama terus kalau mungkin dari Pemda atau dari mana yang untuk program stunting dari Pemda yang punya programnya Bu ya untuk stunting. Atau juga masyarakat, mungkin kan sekarang ada kaum milenial entrepreneur yang milenial, mungkin dia lebih banyak kreativitasnya. Sekarang ini kan harus kita menciptakan inovasi produk pangan yang kekinian. Nah, seperti itu diharapkan. Monggo kalau mau. Menarik nih pemirsa. Jadi kali ini kita sudah mendengar bagaimana membuat nasi instan serta tujuan dari nasi instan. Dan di Balai Besar Pasca Panen ini kalau tidak salah ada juga bagaimana membuat sayuran kering ya Bu sayuran kering, sup instan. Jadi nanti ini mungkin kita kalau orang bisnismen ini langsung bisa lihat ini Bu ya. Di blended nanti ya, nasinya itu nasi instan, nanti ada supnya juga ada sup instan gitu ya. Jadi suatu saat nanti tolong admin ya diundang penelitinya yang meneliti itu tentang sup instan ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu dengan Prof Wido, dan saya kira banyak penelitian Prof Wido ini terkait dengan pengolahan makanan. Suatu saat nanti bisa di ini lagi Bu, kita undang lagi. Mohon maaf ini WFH-nya terganggu. Siap Pak, rumahnya deket anytime. Iya, dan kami juga siap melayani pendengar kita ya, pemirsa, dan oleh karena itu kami berikan kesempatan terus dengarkan Pesona Paspa Podcast. Salam Pasca Panen. Salam Pasca Panen. Pesona Paspa ya Pak. Pesona Paspa. Terima kasih Bu.